selamat pagi. Selamat pagi. Nah, pagi. Ibu atas nama siapa, Bu? Nama Adiba. Adiba, Bu. Oh ya. Ibu perkenalkan, saya Fisyodean. Nah, di sini Ibu nanti saya yang akan menemani selama Ibu terapi, Bu. Nah, sebelum itu, Bu, boleh tahu Bu umurnya berapa, Bu, Ibu Adiba? Umurnya 30 tahun. 30 tahun, Bu. Iya, masih kelihatan muda banget, Bu. Tidak kelihatan kalau 30 tahun, Bu. Terus agama Islam ya, Bu? Islam. Terus pekerjaannya, Bu? Saya kerja jadi guru. Guru, Bu. Oh, profesional banget itu, Bu. Kalau hobi Ibu? Ya, saya sejauh ini cuma gemar memasak. Memasak, Bu. Itu bukan, itu the best, Bu, memasak itu. Terus, Bu, alamatnya di mana, Bu? Alamat rumahnya? Di Latimojong. Latimojong, Bu. Oh iya. Ibu, sebelum masuk yang lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih, Bu, keluhan utamanya Ibu itu apa, Bu? Ini leher saya susah bergerak sejak 1 minggu yang lalu kira-kira. Saya juga sempat kecelakaan mobil Ya. 1 bulan yang lalu, terus terbentur. Itu ya, Bu. Oh, jadi Bu, keluhan utamanya Ibu itu mengalami spasme dan nyeri dan keterbatasan gerak pada area leher ya, Bu. Terus untuk riwayat penyakit yang Ibu rasakan sekarang itu yang bisa simpulkan bahwa Ibu ini datang dengan keluhan keterbatasan gerak disertai nyeri pada bagian leher sejak 1 minggu yang lalu. Sebelumnya itu Ibu kecelakaan ya, Bu, lalu lintas 1 bulan yang lalu gitu ya, Bu. Oh iya. Jadi Ibu ini menabrak bagian trotoar jalan. Begitu ya, Bu, kira-kira. Oh iya, Bu. Terus, Bu, untuk riwayat penyakit sebelumnya ada, Bu? Tidak ada, Bu. Jadi Ibu tidak memiliki penyakit lainnya ya, Bu. Untuk baik, Bu, untuk selanjutnya riwayat penyakit keluarga ada, Bu? Tidak ada ya, Bu. Terus untuk riwayat penyakit penyerta mungkin, Bu, selama Ibu mengalami itu, Bu? Terus kadang-kadang merasa pusing. Bu, pusing. Terus selama Ibu kecelakaan itu, Bu, apakah ada obat yang Ibu konsumsi, Bu? Ada untuk kurang-kurangi rasa nyerinya itu dikasih obat ibuprofen. Oh, ibuprofen. Ada lagi, Bu? Sama Oh, obat tropikal ya, Bu? ya. Ya, semacam begitu, Bu. Oh iya. Baik, untuk anamnesis sistemnya, pada muskulotendinogennya itu ada spasme pada otot. Nah, pada bagian ekstensor itu ada masal levator scapula, masal erector spinal, masal semispinalis, masal ape trapesius. Lanjut untuk bagian fleksornya itu ada masal sternocleidomastoid, ada masal longus colit dan masal scalene. Terus untuk bagian rotatornya itu ada masal splenius dan masal semispinalis. Baik untuk osteotrogennya sendiri ada fraktur dan dislokasi pada area sertikalnya. Dan untuk neurologennya itu ada pada nervus axillaris, itu otot deltoid dan teres minor. Selanjutnya ada nervus radialis pada otot ekstensi lengan dan pada tangan. Ada nervus ulnaris pada otot jari kecil dan setengah jari manis. Ada medianus pada otot ibu jari dan tangan, serta ada pada nervus kranial pada otot trapesius dan sternocleidomastoidnya. Untuk psikogennya itu ada gangguan kepercayaan diri dan kecemasan. Untuk kardiovaskularnya ada robekan pada arteri. Dan untuk gastrointestinalnya dan urogenialnya itu tidak ada. Baik, Ibu, selanjutnya di sini saya akan mengecek pada kita masuk dalam vital sign, Bu. Nah, pada vital sign ini, Bu, saya akan memeriksa tekanan darahnya Ibu, denyut nadinya, pernapasannya, terus suhunya Ibu, tinggi badannya Ibu, dan berat badannya Ibu. Nah, yang pertama itu saya akan melakukan tekanan darah Ibu, memeriksa tekanan darahnya, Bu. Masih, Bu.
Oke Bu, untuk tekanan darahnya Ibu ada 120/80 normal ya Bu. Selanjutnya saya cek denyut ini dulu Bu. Denyutnya Ibu 75/menit. Selanjutnya Bu, saya mau cek pernapasannya Ibu. Bisa taruh di sini dulu. Tarik nafas Bu. Buang. Tarik nafas. Dan napasnya Ibu 18 per menit ya Bu. Terus Bu, untuk tinggi badannya Ibu berapa Bu? 160. 60. Terus untuk berat badannya Bu? 60. 60. Terus untuk suhunya sebelum kesini tuh berapa Bu? Sekitar 36 derajat. Oh, berarti normal ya Bu? Normal. Terus inspeksi statis yang bisa saya dapatkan, Ibu ini pada raut wajah pasien itu terlihat cemas, lalu datang dengan penyangga leher. Pasien juga ini terlihat menahan nyeri pada bagian lehernya dan leher pasien ini terlihat tegang. Selanjutnya pada inspeksi dinamis, pasien menghindari gerakan berlebihan pada area leher atau servikalnya dan pasien mengalami kekakuan pada leher saat beraktivitas. Baik Ibu, sekarang kita masuk dalam tes orientasi. Nah Ibu, tes orientasi ini nanti Ibu mendengarkan arahan dari saya dan Ibu melakukannya. Nanti saya di samping Ibu. Nah yang pertama itu Ibu, Ibu bisa berjalan Bu dengan satu arah. Nah, itu Bu, normal ya Bu. Terus yang kedua Bu, Ibu bisa menoleh kanan dan kiri Bu. Agak susah. Nyeri ya Bu, nyeri terutama pada bagian leher Bu. Jadi mungkin nggak bisa ya Bu dilakukan. Terus Bu, coba kalau misalnya Ibu menoleh ke atas dan ke bawah Bu secara perlahan. Susah juga, nyeri. Agak nyeri. Nyeri ya Bu pada bagian, terutama pada bagian lehernya. Oh iya baik Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk dalam pemeriksaan palpasi Bu. Ini bisa kami lakukan Bu untuk pemeriksaan mengetahui bagian suhunya Ibu, adakahnya pembengkakan, terus saya lihat nyeri tekannya Bu dan kontur kulitnya Bu. Nah, tadi yang nyeri itu di bagian servikal ya Bu, leher ya Bu. Baik. Saya permisi ya Bu, saya cek dulu. Ya, saya cek kanan kirinya Bu untuk suhunya hangat ya Bu, lumayan hangat. Terus coba saya lihat kontur kulitnya Bu, ini normal. Terus untuk odemnya coba saya palpasi sebentar Bu, saya lihat. Oh ini untuk pembengkakan atau odemnya itu Bu terdapat pada muscle upper trapezius dan sternocleidomastoidnya Bu, di bagian sini dan di bagian sini Bu. Selanjutnya Bu, untuk tenderness-nya atau nyeri tekannya itu juga pada upper trapezius dan sternocleidomastoidnya Bu ya. Selanjutnya kita masuk di pemeriksaan fungsi gerak dasar pada regio cervical. Permisi Bu, kita lakukan gerakan menunduk terus melihat ke atas. Coba kita lakukan, bisa atau tidak? Sulit dilakukan. Kalau kita menoleh ke samping, Sulit juga. selanjutnya kalau kita miringkan kepala kita ke bahu, sulit. Oke. Di sini saya yang lakukan ya Bu ya. Ya, permisi. Ucapkan ke atas, menoleh ke atas. Cukup? Atau tidak bisa, sakit? Dia agak nyeri. Oke. Tunduk ke bawah. Oke. Kita ke samping. Tidak bisa? Sudah cukup? Ya. Selanjutnya Bu, terakhir ya, permisi. Sakit? Nyeri. Sekali lagi. Nyeri? Oke. Baik, untuk di regio cervical itu pada semua gerakan itu terbatas, yaitu gerakan aktif maupun pasif.
Baik, selanjutnya untuk regio shoulder atau pada bagian bahu. Permisi Bu, bisa kita angkat tangan kita ke atas sampai full. Oke, sudah? Oke. Selanjutnya turunkan tangan kita. Oke, bisa kita bawa tangan kita ke samping seperti ini. Oke, kita bawa ke area samping lagi, berlawanan. Oke, sama kita lakukan seperti ini, begini dan seperti ini. Oke, sekarang saya bantu ya. Baik, selanjutnya bisa kita lakukan tangan kita seperti ini, Bu. Tekuk. Terus luruskan. Baru lakukan seperti ini. Baru kita putar ke begini. Buka, terus tutup. Oke, saya lakukan ya. Oke, selanjutnya pada bagian tangannya bisa kita begini, baru kita bawa tangan kita ini arah ke samping begini, sama ke samping lagi. Silakannya. Selanjutnya untuk TIMT atau tes isometrik melawan tahanan itu untuk pada regio shouldernya. Semua gerakan pasien tidak mampu melawan tahanan, dan untuk regio elbow dan wrists pasien itu mampu melawan tahanan tetapi disertai nyeri. Selanjutnya itu untuk tes refleks bicep, tricep, brachioradialis, dan tes refleks Huffman. Nah, selanjutnya itu ada tes sensorik. Yang pertama dilakukan itu adalah tes tajam dan tumpul. Tapi Ibu, ini tumpul, ini tajam. Ini apa, Ibu? Tajam. Nah, untuk tes selanjutnya itu ada kasar halus. Jadi Ibu, ini kasar, ini halus. Ini apa, Bu? Halus. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tes panas dingin. Coba Ibu. Ini dingin, ini panas. Ini apa, Bu? Panas. Nah, selanjutnya itu ada diskriminasi 2 titik. Coba Ibu, ini ku tes ki dulu. Yang bagian atas itu ada tajam, yang bagian atas bagian bawah itu ada tumpul, Ibu. Nah, kalau sekarang yang bagian atas ada apa, Bu? Tumpul. Nah, untuk selanjutnya itu tes motorik. Nah, kita interupsikan pasien duduk tegak dan minta pasien untuk angkat satu kaki secara bergantian. Duduk tegak, Ibu. Angkat satu kaki, tak? Angkat lagi satunya. Coba ulangi satu kali, Bu. Angkat lagi satu. Ibu, kalau diam apa gerakan dari luar sampai itu berapa kakinya? Kalau cepat dari luar sampai itu berapa kakinya? Kalau tunjukkan kepala dari bawah, rasa sakit itu terasa dari bawah sampai itu berapa?
Baik, selanjutnya kita masuk ke ADL atau aktivitas daily living. Bu, di sini saya bertanya beberapa aktivitas yang Ibu lakukan di rumah. Nanti Ibu menjawabnya bisa lakukan atau tidak, dibantu atau tidak mampu melakukannya. Ya, pertama saya lakukan apakah makan itu bisa atau dibantu? Bisa sendiri. Kalau untuk perawatan dirinya, Bisa sendiri. oke. Kalau untuk berpakaiannya, Untuk berpakaian kadang dibantu. untuk buang air kecil, Bisa sendiri. buang air besar, Bisa sendiri. penggunaan toilet, Bisa sendiri. untuk naik turun tangga. Bisa juga sendiri. Oke. Baik, untuk hasil nilai dari aktivitas daily living-nya pada pasien yaitu skor 85, di mana pasien mengusulkan ketergantungan ringan. Selanjutnya kita masuk di tes HRSA. Nah, pada tes pertama itu kemampuannya itu keadaan perasaan sedih. Nah, skornya itu 2, yaitu perasaan yang nyata tanpa komunikasi verbal, misalnya ekspresi muka, bentuk suara, dan kecenderungan menangis. Nah, yang kedua itu perasaan bersalah. Skornya itu 2, yaitu adanya ide-ide bersalah atau renungan tentang kesalahan masa lalu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, dia bunuh diri. Skornya itu 0, dia tidak ada. Yang keempat itu gangguan pola tidur atau intial isonomia. Skornya itu 2, yaitu ada keluhan tiap malam, susah tidur. Terus yang kelima itu gangguan pola tidur, middle isonomia, skornya itu 2, yaitu terganggu sepanjang malam atau bangun dari tempat tidur kecuali buang air kecil. Nah, yang keenam itu gangguan pola tidur yaitu atau late isonomia, skornya itu 1, bangun saat dini tetapi dapat tidur pagi. Terus yang ketujuh itu kerja dan kegiatan-kegiatannya. Skornya itu 3, yaitu berkurangnya waktu untuk beraktivitas sehari-hari atau produktivitas menurun. Yang kedelapan itu kelemahan itu lambat dalam berpikir, berbicara gagal, berkonsentrasi, dan aktivitas motoriknya menurun. Nah, skornya dia itu 0, yaitu normal. Terus yang ke-9 itu kegelisahan, skornya itu 1, kegelisahan ringan. Terus yang ke-10 itu kecemasan atau ansietas somatik, skornya itu 0, yaitu tidak ada. Yang ke-11 itu kecemasan atau kecemasan ansietas psikis, skornya itu 3, yaitu sikap kekhawatiran yang tercermin di wajah atau pembicaraannya. Terus yang ke-12 itu gejala somatik atau pensema, skornya itu 0, tidak ada. Terus yang ke-13 itu gejala somatik yang umum, skornya itu 0, tidak ada. Terus kontamil atau genital itu 0 juga, dia tidak ada. Yang ke-15 itu hipokondriasis atau keluhan somatik fisik yang berpindah-pindah, skornya itu 0, tidak ada. Terus yang ke-16 itu kehilangan berat badan, skornya itu 0, tidak ada. Terus 17 itu insight atau pemahaman diri, skornya itu 0, mengetahui dirinya sakit dan cemas. Yang ke-18 itu variasi harian. Nah, skornya itu 2, buruk saat malam. Terus yang ke-19 itu depersonalisasi atau perasaan diri berubah dan derealisasi. Nah, skornya itu 1, dia ringan. Terus ke-20 itu gejala paranoid, skornya itu 1, kecurigaan. Dan yang terakhir itu 21, gejala obsesi dan kompulsi, skornya itu 0, tidak ada.
Jadi total skor pada HRSA ini adalah 20. Jadi pasien ini mengalami kecemasan ringan. Jadi interpretasinya itu pasien mendapatkan skor 20 yang berarti pasien memiliki tingkat kecemasan yang sangat ringan. Selanjutnya itu untuk tes cervical rotation lateral flexion test. Untuk interpretasi tes ini itu hasilnya positif karena pasien merasakan nyeri. Tangannya ke atas, tahan tekanan yang diberikan di coba tahan lagi Bu. Coba angkat ki tangan tak lurus ke depan. Lawan ke tanganku di. Lawan ki lagi tangan. Nah untuk tes ini tuh pasien tidak bisa melawan tahanan sehingga hasilnya positif. Yaitu speed test. Permisi Bu, kita lakukan tes dulu. Nanti Ibu lawan tangan ke atas. Oke, tangannya boleh seperti ini. Oke, nanti tangannya Ibu bawa ke atas. Apakah nyeri atau tidak? Oke. Ayo, lawan tanganku. Tidak bisa? Nyeri? Selanjutnya kita masuk ke Yergason test. Ya, tangannya seperti ini, sama seperti tadi. Nanti Ibu bawa tangannya ke atas atau lawan tangannya saya. Oke. Ayo kita lawan tangannya. Bisa? Tidak bisa nyeri. Baik, untuk speed test dan Yergason test itu hasilnya positif, yaitu nyeri. Nah untuk selanjutnya itu ada tes empty can test. Coba kasih kita angkat di. Lawan kita angkat di. Lawan kita lagi. Selanjutnya itu ada load shift test. Interpretasi tes ini itu hasilnya positif karena pasien merasakan nyeri. Nah untuk yang tes selanjutnya itu ada apprehension test. Untuk tes yang terakhir itu ada sulcus sign. Angkat kita sakit. Untuk interpretasi tes ini itu hasilnya positif karena pasien merasakan nyeri. Dan ini kita akan membahas mengenai diagnosis fisioterapi dan problem fisioterapi. Baik, yang pertama itu diagnosis fisioterapi. Di sini ada pun diagnosis fisioterapi yang dapat ditegakkan dari hasil proses pengukuran dan pemeriksaan fisioterapi tersebut, yaitu
adanya gangguan gerak dan fungsi gerak area servikal disertai adanya gangguan sensorik dari shoulder, elbow, and wrist dextra at causa whiplash injury. Nah, yang selanjutnya itu problematik fisioterapi. Nah, di sini terbagi menjadi 3, ada problematik primer yaitu limitasi ROM dan nyeri pada servikal. Yang kedua itu limitasi problematik sekunder yaitu gangguan sensorik pada wrist. Yang ketiga itu problem kompleks yaitu gangguan ADL dan pekerjaan. Baik, kita masuk ke poin yang keempat yaitu planning. Di sini akan membahas tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendeknya itu untuk menghilangkan kecemasan, menghilangkan nyeri, mengatasi gangguan sensorik, dan mengatasi gangguan ROM servikal. Nah, selanjutnya itu tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kekuatan otot leher dan meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak pada servikal. Selanjutnya untuk intervensi untuk spasma otot itu kita melakukan isometric exercise. Yang pertama itu pada regio cervical. Tundukkan ke kepala, tak sambilkan lawan tangan tadi. Coba belakang ke kepala, tak masuk ke samping. Coba putar mengarah ke samping. Selanjutnya untuk regio shoulder, angkat kiri, tangan tak ke atas. Coba kasih ke belakang kita. Coba kasih mengarah ke samping. Arahkan ke dalam. Kasih ke bawah tangan. Kasih ke belakang. Selanjutnya untuk regio elbow, tekuk kiri, angkat. Coba luruskan. Kasih kita ke arah sebalik. Nah, selanjutnya untuk regio wrist, kita kiri. Arahkan keluar tangan tadi, arah sebaliknya. Nah, selanjutnya itu untuk intervensi pada problematika activity daily living-nya itu kita melakukan PNF. Ke mulut tangan tadi. Kembali. Itu untuk home program yang pertama itu minta pasien untuk menundukkan kepalanya dengan pasif menggunakan tangan kanannya. Coba ikuti ke arah tundukkan kepala tak. 3, 4, 6, 7, 8. Oke, coba ibu kita angkat tangan kita ke kepala seperti ini. Nah, coba kita tundukkan kepala tak, lalu angkat kaki. Ulangi.